Halo, selamat malam buat lu dimanapun. Selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Oke, buat lu mungkin yang baru dengerin ini karena nggak tahu ada yang dengerin apa enggak ya. Gue bikin Ngobrol Sebelum Tidur ini pengennya niatnya sih kadang-kadang buat nemenin diri gue sendiri ya. Buat apa sih yang gue pikirin nih di malam kali ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang gue itu tipe-tipe orang yang gak bisa tidur gitu tuh. Mungkin lo juga ada mungkin ya yang gak bisa tidur di hari ini karena mungkin overthinking, atau mungkin ada masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan hari ini dan pengen diselesain tapi bingung gimana caranya nyesainnya. Aduh, ya udahlah ya. Mungkin buat lo yang lagi punya masalah kali ini, ya gue sih doain semoga cepet kelar aja masalahnya. Dan jangan lupa beresin masalahnya, jangan didimin aja gitu ya. Omongin. Ya, omongin. So bijak. Dan inti di ngobrol sebelum tidur ini gue sih pengennya ngebahas sesuatu yang mungkin gue ambil dari beberapa sumber, yaitu ada dari Google ya, gue nyari. Tapi di tema malam kali ini, oh iya, ngobrol sebelum tidur itu ada temanya ya. Dan temanya malam ini yaitu mungkin gue itu sedang resah yang namanya mati rasa karena patah hati ya. Gue akan bahas ini dan dikutip dari IDN Times. Mungkin buat lo yang rasa sekarang lagi mungkin patah hati dan udah berlarut-larut lama patah hati sehingga buat lo mungkin mati rasa gitu tuh, buat deket sama orang juga udah males, dan mungkin buat ngelakuin suatu hubungan atau relationship sama seseorang itu mungkin udah gak menarik lagi ya, karena ada hal suatu yang lu rasakan atau kekecewaan sampai saat ini ya mungkin membuat lu trauma buat membuat hubungan atau relationship lagi atau komitmen sama seseorang. Kalau lu kayak gitu mungkin ada beberapa mungkin yang akan gue bacain tanda-tanda kalau lu itu mati rasa nih ya. Sabar aja. Nah, gue ini ngambil sumbernya dari idntimes.com ya. Di sini tulisannya, tanpa disadari 5 tanda kamu mengalami mati rasa karena patah hati. Gila. Karena kadang-kadang nih ya, peristiwa itu ada aja yang ngecewain di hidup kita gitu tuh. Kadang juga hal-hal yang bikin kita kecewa itu bisa ngerubah diri kita gitu tuh, iya atau enggak sih. Tapi tetap aja kita mungkin menjadi sosok yang berbeda tanpa disadari ya, gara-gara kecewa gitu tuh. Misalnya pas lo ngalamin patah hati, Anda mungkin Anda anjing. Sorry. Lo mungkin berusaha kuat dan tegar ya, tapi perasaan yang kita rasain sih menguasai diri kita secara perlahan gitu tuh. Tapi kalau kayak gini terjadi ya, mungkin kita bisa mati rasa sama perasaan sebelumnya gitu buat orang-orang yang udah deket sama kita, ngejalin komitmen kita tuh. Tapi katanya di sini, kata sebagian orang, perubahan karena kecewa lebih dirasakan oleh orang terdekatmu katanya. Tapi hal ini sering gak lo sadarin gitu tuh, sekalipun lingkungan menilai lo udah berubah. Tapi yuk kenalin beberapa ciri Anda lagi mengalami mati rasa karena patah hati. Yang di sini yang pertama katanya kalau lo mati rasa itu cuek terhadap lawan jenis sih. Dan kata beberapa orang sih, ketika bertemu orang yang wajah atau sikapnya mirip dengan mantan pacar, mungkin seseorang mengabaikan orang itu. Perasaan biasa aja lebih mendominasi ketika ada yang ingin PDKT dengan lo, mungkin bukan karena sakit hati melihat orang itu, karena hanya aja sikap menjaga diri buat ya atas kekecewaan yang lo alamin. Tujuannya sih katanya agar luka lama tidak Anda rasakan kembali. Kalau menurut gua sih yang poin pertama ini, cuek terhadap lawan jenis, mungkin kalau dari pandangan gue juga kayaknya lagi ngalamin rasa
mati rasa gitu tuh, udah berapa itu ya, lama-lama lamanya. Ya ini sih mungkin bener juga sih, bukan cuek karena kita ada cewek yang nanya kita lagi apa, kita diem. Tidak dong, nggak kayak gitu. Mungkin yang gue rasain cuek terhadap lawan jenis itu kalau mungkin kita nggak ngebuat cowok, ya buat gue nggak mau deket sama cewek lagi gitu, alias males deketin cewek, udah males. Walaupun mungkin lu udah suka sama orang lain mungkin ya, dan itu ngebuat kita itu males aja gitu kalau deketin, ya udahlah cuek aja. Dan ngebuat kita udah udah nggak mau gitu kalau deketin lawan jenis, udah ya mati rasa lah ya. Intinya gitu, kalau mau deketin orang lain kita kadang-kadang udah ya gitu, males aja. Tujuannya sih mungkin kalau gue pribadi, gue nggak mau ngulangin hal-hal yang salah mungkin ya, buat kali ini. Nggak tahu kalau kedepannya gitu tuh ya. Yang gue rasain saat ini sih, buat satu yang pertama males sih buat PDKT gitu tuh. Kalau udah umur segini gitu tuh, umur 20 tahun ke atas sih males PDKT gitu tuh ya, gitulah. Coba mungkin kalau lo mungkin ada yang cuek sama lawan jenis lo, mungkin gara-gara hal-hal mungkin karena males ngomongin relationship sih, fix Anda sedang mati rasa, kata IDN Times. Dan yang selanjutnya nih katanya, yang kedua, privatisasi akun media sosial. Ditulisin di sini katanya, sebagian orang ketika seorang mengalami patah hati dengan cintanya yang paling dalam, gila dalam, dia akan berubah menjadi tertutup. Kehidupan sehari-hari lebih terlihat menyibukkan diri. Lalu segala media sosial yang dimiliki pun suka diubah menjadi private, sehingga yang dapat melihat hanya orang-orang pilihan. Pernah gak kamu kayak gini? Kalau gue sih jujur sih ya, kalau dikatain ini nih yang kehidupan sehari-hari terlihat lebih menyibukkan diri, kalau gue kayak gitu, ini bener sih yang soal bikin status kadang-kadang di privat orang-orang tertentu sama kita, itu benar. Kita pilih-pilih orang gitu tuh buat ngelihat apa yang kita lakuin, dan kita juga jadi tertutup dan terlihat menyibukkan diri karena kayak gitu nggak sih semua orang gitu tuh. Soalnya gue gitu tuh, sebagai orang yang pernah kayak gitu, patah hati gitu. Aduh, mungkin menyibukkan diri itu biar nggak keinget apa-apa, biar nggak keinget sama orang yang ya gitu pernah dekat sama kita, yang pernah ngejalanin komitmen, atau mungkin cara itu buat kita untuk move on, cara salah satu move on biar nggak keinget aja gitu tuh. Udah itu sih intinya, satu, biar udah nggak keinget hal-hal apa yang berhubungan sama dia. Karena kalau sendiri ngelamun di kamar, ya Allah, lu udah naro tangan di jidat, udah ngelamun ya, kenapa dia move on, kenapa aku tidak bisa, gitu. Bukan gue. Dan yang selanjutnya nih, katanya di sini lebih memilih mendengar curhatan orang lain katanya. Yang ketiga, katanya kamu pasti sering kan dicurhati orang lain, entah itu teman dekatmu atau seseorang yang baru dikenal. Ketika topik menyangkut masalah percintaan, kamu lebih meresponnya dengan tersenyum. Orang yang sedang curhat denganmu obrolannya lebih mendominasi. Bukannya kamu gak menyukai topik itu, hanya saja hal itu tidak menarik untuk dibahas. Berhubungan kamu tidak ingin melukai perasaan lawan bicaramu, makanya kamu merespon seadanya. Kalau menurut gue sih yang ini, yang pandangan gue ya, kalau orang teman gue nih kalau curhat tentang cewek, gue sih lebih prepare untuk dengerin ya. Dan kebetulan gue ini lumayan pendengar yang baik, guys. Kalau teman gue curhat soal cewek gitu, soal patah hati, kayaknya gue tertarik gitu tuh. Kayak nebak, pasti lu gini. Kayak
lu pasti gini-gini sama cewek lo gitu tuh, kayak udah nebak gitu tuh proses perjalanannya kayak gimana gitu tuh. Kadang-kadang ada yang gara-gara ceweknya udah cuek, udah mungkin jarang bales cepet, jarang aktif gitu, nggak kayak pertama PDKT mungkin karena susah diajak jalan, curhat ceweknya, atau mungkin sekarang hubungannya udah hambar, bentar lagi putus, mampus. sorry. Nah kayak gitu-gitu tuh dengernya ya, gue bisa jawab, gue bisa ngerti apa yang dia rasain gitu sekarang di fase-fasenya, dan gue bisa ngedengerin gitu sambil ya ngasih solusi dikit-dikit lah. Paling sering sih ngasih solusi, udah putus aja, putus. Dan yang selanjutnya katanya di sini yang keempat, melakukan sesuatu kegiatan yang sebelumnya tidak disukai. Dulu semasa kamu belum menjadi single, kamu suka melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pacarmu. Namun, semua berubah ketika kamu tidak lagi memiliki pasangan. Kamu lebih suka kegiatan yang menantang, seperti mendaki gunung dengan komunitas pencinta alam, jatuh dari motor, enggak. Naik gunung doang, mendaki gunung dengan komunitas pencinta alam, atau dengan teman-temanmu, yang dimana awalnya kegiatan yang menguji mental kamu sebagai penghilang rasa galau. Namun, sering berjalannya waktu, hal itu menjadi hobi. Tetapi orang-orang memandangmu seperti sedang proses move on, padahal kamu sudah benar-benar tidak baper akan masa lalu. Nah, kalau yang ini gue agak gimana ya, agak setuju sih melakukan kegiatan yang sebelum tidak disukai. Ya gue sih kalau gue bukan melakukan kegiatan yang tidak disukai sih, melakukan hobi-hobi yang dulu terpendam. Jadi maksudnya pas dulu gue punya hobi ini pas pacaran, mungkin hobi itu agak gue ilangin karena hobi gue pacaran. Setelah pacaran nah hobi-hobi yang dulu pernah gue lakuin lagi, kayak olahraga, mungkin kayak main game lebih lama. Enggak sih, itu iya sih, kayak itu juga kayak gitu tuh. Kayak mendaki gunung sih gua ini sih bener banget pas mungkin udah kejadian nah gitu patah hati, gua naik gunung gitu tuh sama teman-teman, dan kebetulan teman-teman gue juga ya oke aja gitu tuh. Ya itu dilakuin sih buat ngehilangin rasa apa ya, rasa penat gitu ya, mungkin karena gara-gara dikecewain orang gitu ya. Lakuin aja ya, lumayan buat ngehibur hati juga, dan menurut gua kehibur juga karena pas naik gunung itu lumayan capek dan ada banyak temen buat ngobrol, dan benar-benar gak kepikiran apa-apa tentang apa-apa yang jadi masalah hidup gua, kecuali hutang. Gua gak punya hutang sih. Ya mungkin buat lo mungkin yang lagi mati rasa mungkinnya, atau udah patah hati, ada mungkin ya yang lakuin hal-hal yang kayak gini, yang mungkin hobi itu sebelumnya belum dilakuin atau pernah dilakuin dan sekarang lebih serius lagi ngelakuin hobinya. Fokus, mantap ya, ayo move on. Dan yang selanjutnya nih katanya di sini yang kelima, bersikap lebih santai saat melihat pasangan lain. Ditulisin di sini katanya, ketika kamu ada janji dengan teman, lalu kamu hangout bersama temanmu yang sudah memiliki pasangan, sikapmu tetap rileks. Padahal sakit ya, enggak. Sikapmu tetap rileks. Malahan kamu merasa tujuanmu bersama temanmu untuk quality time, dan tak ada rasa iri karena kamu tak ada pasangan. Kata kebanyakan orang, sebelum bertemu dengan jodoh atau orang yang tepat, perasaanmu memang dipadamkan terlebih dahulu. Karena itu adalah fase yang sering dialami seorang. Nah, ketika sosok yang baru datang, perasaanmu bisa hidup kembali. Katanya, so nikmatilah segala proses yang ada. Nah, kalau di sini sih katanya yang dikatain poinnya sih, kalau kita jalan-jalan terus teman kita bawa pasangan lain, ya kita biasa aja gitu, nggak iri nggak apa. Dan menurut gue ini poin yang sekarang ini bener, anjir kok bener semua 5-5-nya. Gue mati rasa cok. Tanpa disadari
aku mati rasa. Ya menurut gue poin yang 5 ini bener sih. Ketika mungkin teman gue di depan gue VC-an atau telepon sama pacarnya, atau mungkin bahkan nanti bawa pacarnya ke tempat nongkrong sih selama ini, tapi jarang sih, belum pernah teman gue, jarang gitu tuh. Ya gue biasa aja gitu, nggak ada sirik atau apapun, karena nggak ada hasrat aja gitu buat ngelakuin relationship sekali lagi sama orang lain gitu tuh saat ini ya. Dan mungkin kalau kalau kata di sini, kalau kita udah nemuin orang yang benar gitu di hidup kita, sosok yang kita idamkan, nah kalau udah datang itu perasaanmu bisa hidup kembali katanya, mungkin ya. Tapi buat sekarang menurut gua belum nemuin gitu tuh, belum nemuin yang buat hidupin rasa ini. Ya mungkin karena belum saatnya, dan lagi malas juga tuh, lagi malas aja gitu tuh. Ya nggak tahu gua juga. Mungkin lu ada yang kayak gua. Kalau ada, kita ngumpul aja, bikin grup WhatsApp keluarga mati rasa. Nah mungkin itu aja ya dari gua buat lo mungkin yang lagi mati rasa ya. Ya nikmatin aja, tapi jangan mati rasa sampai anda tua ya. Buka hati lu, mungkin nanti suatu saat gua juga mungkin akan buka hati, pasti itu buka hati buat seorang, tapi nggak sekarang juga gitu tuh. Karena mau fokus, mungkin ada beberapa orang yang fokus karir atau ingin menata masa depan dulu. Nanti pas ada seseorang yang tepat buat kita, kita udah mapan dan bisa ngebahagiain orang itu tanpa mengajak orang itu susah. Karena hidup orang lain juga udah susah, Anda jangan jadi beban buat orang. Ayo masih anjing. Udah, terima kasih buat lo mungkin yang lagi dengerin podcast ini. Yang nggak tahu gue juga ada dengerin apa enggak, gue bikin aja karena gue inget kata Panji Pragiwaksono, kalau lu buat karya buat aja, karena karya yang buat lu itu pasti jelek. Dan maafin kalau ini ngobrol sebelum tidur punya yang gue bikin ini mungkin jelek di mata lu, mungkin gitu tuh, jelek, ini apaan sih kamu gitu tuh. Ya udah, maaf aja gitu tuh kalau kayak gitu. Udah, terima kasih buat lo yang udah dengerin. Selamat tidur di malam hari ini. Semoga lo bisa mimpi indah dan jauhin overthinking yang membuat hidup lo mungkin tidak nyaman. Pikiran lo membuat pikiran lo gak nyaman juga. Dan jangan begadang, karena kalau begadang pagi-paginya Anda tidak bisa bangun ya. Karena kalau bangun siang nantinya dimarahin ibu. Bangun siang malu lagi katanya. Udah. Jangan curhat, Cok. Nah, terima kasih, gua Farhan. Terima kasih di ngobrol sebelum tidur.